Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Jamaah Majelis Ta'lim pesantren Qalbul Salim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik para santrinya maupun masyarakat, para ulama, para tokoh masyarakat dan para asatidz dan ustadzah yang kami muliakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin, umur yang panjang, dan juga diberikan berupa taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menghadiri majelis yang penuh berkah ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau. Izinkan perkenankan pada kesempatan kali ini kami duduk di depan teman-teman santri dan juga jamaah sekalian, menggantikan guru kita Habib Rusdi yang sedang melaksanakan ibadah umrah. Karena itu, karena menggantikan beliau, kita diskusi aja ya, sharing diskusi berbagai ilmu. Ini juga sebenarnya ini alim ulama semua ya. Insyaallah pada malam ini kita akan mengkaji ulang barangkali kitab Riyadhus Shalihin kalangan Imam An-Nawawi rahimahullah taala, tapi bukan melanjutkan kajian Al-Rusdi. Kita kembali ke belakang, mengulang apa yang pernah kita dengar dari guru kita, karena dengan mengulang insyaallah akan menambahkan pemahaman kita. Atau kepala Arab at-takrir yufidu taqrib. At-takrir dengan pengulangan akan semakin mendekatkan kita kepada pemahaman dan juga semakin menambah semakin memperdalam pemahaman kita. Insyaallah pada malam ini kita akan mengkaji kitab Riyadhus Shalihin pada bab 2 tentang taubat. Karena taubat ini sangat penting buat kita, dan saya secara pribadi juga sangat merasa ini tema yang penting sekali, karena taubat ini berlaku untuk semua. Kita yang masih belajar, mahasiswa juga perlu bertobat. Orang yang sudah sepuh, sudah tua juga perlu banyak bertobat. Orang kaya juga perlu banyak bertobat. Orang miskin juga perlu bertobat. Pemimpin juga perlu banyak bertobat. Rakyat juga perlu banyak bertobat. Jadi makanya taubat ini sesuatu yang tidak bisa kita jauhkan dari dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam tabaqat ataupun maqam sufiyah, taubat itu selalu ada taubat.
tidak pernah berakhir kita dengan taubat ini. Apa arti taubat? Sebelum kita masuk ke hadis dan ayat-ayatnya, karena kitab Riyadhus Shalihin ini sangat menarik, sangat luar biasa. Kalau kita kaitkan dengan fikih, ini fikih rohani. Kalau kita ngaji itu kitab hadis misalnya Bulughul Maram ya, mungkin fikihnya fikih ibadah, praktek ritual ibadah, bagaimana cara ibadah yang benar, yang sesuai. Tetapi Riyadhus Shalihin ini fikih hati, ikhlas, taubat, jujur, kemudian tawakal dan lain sebagainya. Oleh karena itu ini saya kira ini sangat penting kita untuk membaca kitab Riyadhus Shalihin ini. Kalau bisa khatam luar biasa. Taubat secara bahasa artinya arruju, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan arruju wan nadam, kembali dan menyesal, itu makna daripada taubat. Karena biasanya taubat itu pasti belakangnya itu membuat kesalahan ya. Karena ada kesalahan ataupun melakukan kemaksiatan lalu bertaubat. Ketika kita bermaksiat, kita akan jauh dari Allah. Jika seorang melakukan dosa, itu otomatis akan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, taubat itu adalah jalan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat adalah arruju, wan nadam dan juga menyesal, wal azmu dan juga azam, keinginan yang kuat untuk untuk tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan. Inilah makna daripada at-taubat. Kemudian juga sering kita mendengar istilah istighfar. Dan dalam Al-Quran sering sekali kalimat taubat digantikan dengan istighfar. Taubat dan istighfar. Kalau istighfar maknanya apa? Maknanya meminta ampunan. Maknanya meminta ampunan. Sebenarnya taubat dengan istighfar ini lebih banyak kesamaannya. Beda secara bahasa aja. Namanya orang istighfar ya artinya meminta ampun kepada Allah, meninggalkan juga kemaksiatan, istighfar. Taubat juga sama. Kalau ditanya bedanya apa? Ya bedanya itu hanya sedikit, tapi lebih banyak kesamaannya antara taubat dan istighfar. Para ulama menyebutkan bahwa tentang rukun taubat ini ada empat. Yang pertama tadi itu meninggalkan kemaksiatan. Yang kedua menyesali perbuatan dosa. Yang ketiga azab tadi, yaitu berusaha untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa. Ini rukun yang ketiga. Rukun yang keempat, apabila kesalahan itu ada kaitannya dengan sesama manusia, maka itu harus dimintakan keikhlasannya atau dikembalikan atau dibalaskan. Itu kalau berkaitan dengan manusia. Ini adalah rukun taubat. Nah, selaku hamba Allah, selaku manusia, selaku seorang muslim, seorang mukmin, kita tidak bisa terlepas dari bertobat. Kenapa? Karena setiap hari kita pasti melakukan kesalahan maupun berbuat dosa. Adakah yang bisa menjamin dirinya hari ini saya tidak berdosa? Ada nggak? Tidak ada ya? Karena memang
sudah tabiat manusia yang melakukan kesalahan sengaja maupun tidak sengaja. Apapun gelar kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, maka bisa dipastikan tidak ada satupun dari kita yang bisa terbebas dari dosa. Kita lupa sama Allah aja sudah berdosa, lupa. Suatu ketika hati kita lalai dari ingat kepada Allah, itu sudah dihitung sebuah dosa. Apalagi sampai perbuatan kita yang merugikan orang lain, ucapan kita yang menyakiti orang, ucapan yang tidak bermanfaat saja itu harus kita istighfar, apalagi ucapan yang sampai menyakiti atau menyakiti orang lain. Jadi tidak ada satupun yang bisa terbebas dari dosa. Maka beristighfar atau bertobat itu harusnya setiap hari kita kerjakan, bertobat dan beristighfar ini. Bahkan para nabi-nabi pun, Nabi Adam juga pernah bertobat, Nabi Ibrahim juga bertobat, Nabi Nuh juga bertobat. Semua kalau kita baca dalam Al-Quran, kisah-kisah para Rasul itu semua nabi itu bertobat, beristighfar kepada Allah. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW, itu nabi yang setiap hari beliau bertobat dan beristighfar. Apalagi kita ya, yang kalau diperlihatkan dosa-dosa kita, alhamdulillah luar biasa. Ataupun kalau seandainya dosa itu ada aromanya, kita sekali pakai parfum yang dia wangi. Seandainya dosa itu ada aromanya, seperti aroma yang satu kotoran ya, mungkin udah kayak apa ini aroma kita. Tapi Allah masih menutupi kesalahan kita. Nah, bertobat dan beristighfar itu untuk diri kita, itu wajib kita kerjakan setiap hari. Bertobat dan beristighfar. Baik, mari kita lihat ke dalam kitab beberapa ayat dan hadis supaya kita mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang taubat dan istighfar ini. Qala rahimahullah ta'ala, qala Allah ta'ala, wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Surah An-Nur ayat 31. Allah berfirman, dan bertaubatlah kamu semuanya, wahai orang yang beriman, supaya engkau beruntung. Para ulama dengan perintah dari sini, dari perintah bertaubat ini menunjukkan suatu kewajiban. Kenapa? Karena taubat inilah akan menyebabkan seorang mukmin itu la'allakum tuflihun, memperoleh keberuntungan, kemenangan. Ini perintah waktu. Ini diantara ayat yang berisikan perintah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dalam surah yang lain, At-Tahrim, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Apa arti nasuha? As-sadiq, taubat yang jujur. Karena ada taubat yang tidak jujur ya. Itu orang makan cabai, kudus. Habis itu nyari lagi taubat sabar. Nah, itu taubat yang jujur. Ini taubat yang diiringi sebuah kejujuran, jujur, benar-benar meninggalkan dosa dan kemaksiatan, dan jujur benar-benar ingin menyesal daripada perbuatan dosa. Karena ada yang pura-pura menyesal juga ada, tapi taubat yang jujur yang nasuha itu benar taubat yang sejujur-jujurnya untuk ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini perintah tubuh
perintah, kata-kata perintah menunjukkan bahwa wajib kita untuk bertaubat. Bahkan ulama menyebutkan ada salat sunat taubat. Sebelum kita taubat, salat sunat taubat kapan dilaksanakan? Ya bisa siang, bisa malam, ya salat sunat taubat. Wa qala ta'ala wa anastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 3, dan minta ampunlah kalian kepada Allah dan bertobatlah kepadanya. Jadi perintah minta ampun, kemudian diiringi dengan perintah bertobat. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dipermasalahkan di sini ya. Tadi sudah disampaikan bahwa antara istighfar dan taubat itu lebih mudah mencari kesamaannya daripada mencari perbedaannya. Karena kita sudah mulai bedanya di mana ya? Padahal istighfar dan taubat ini lebih banyak kesamaannya. Kalau taubat kembali kepada Allah, kalau istighfar minta ampun, itu sama, saling melengkapi antara taubat dan istighfar. Allah berfirman, istighfarlah, minta ampunlah kalian kepada Allah, kemudian bertaubat. Setelah kita minta ampun kepada Allah terhadap dosa-dosa kita, kemudian kita benar-benar berusaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau tanpa ada kemaafan dulu, susah kita akan kembali. Kita ada teman, ada sahabat yang kita pernah buat kesalahan, mau mendekat ke teman, mikir-mikir dulu, dan masih marah. Kita tiba-tiba datang aja bisa diusir saja. Coba merayu dulu, minta maaf dulu, teman asli atau bukti atau siapa ya, maaf dulu. Kalau tidak tanya nggak apa-apa, baru kita berani berkunjung misalnya. Orang tua juga begitu, dengan siapapun setelah meminta maaf, setelah sudah ada pemaafan, waktu berilahi, kemudian kita begitu Allah, kita kemudian kembali kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyesali dari perbuatan kita dan bertekad tidak lagi kembali kepada perbuatan dosa dan maksiat. Kira-kira seperti itu sebenarnya. Minta ampun, kemudian kita kembali kepada Allah. Sama juga dengan kita hidup di masyarakat. Dan berhubungan orang, kalau belum ada kemaafan, kita akan sulit. Maka sangat penting juga beristighfar. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Sudah kita bacakan. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Kalau disebut nasuha, kalau dalam kitab tafsir yang sejujur-jujurnya, taubat yang jujur. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dengan manusia, karena kita tidak jujur, masih bisa kita kelabui manusia ya, tapi Allah tidak bisa. Kalau hati kita tidak sesuai dengan lisan kita, Allah tahu. Bahkan makna lirikan mata kita Allah tahu. Kita lirik ke seseorang, kita melirik, tapi lirikannya itu lirikan merendahkan ataupun lirikan lirikan senang ya. Kita lirik orang senang ya. Lirikan ya. Allah tahu makna lirikan kita aja, Allah tahu. Maka taubat yang tidak nasuha, tidak jujur, ini tentu Allah tidak terima. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah engkau dengan taubat yang nasuha, asa rabbukum, sehingga Allah akan ayyukaffira ankum sayyi'atikum, Allah akan
baru Allah terima, dan dengan taubat nasuha itulah Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kita. Syaratnya taubat yang nasuha. Apa taubat nasuha yang tadi itu? Taubat nasuha itu taubat yang mengandung 4 unsur tadi. Yang pertama menyesal akan perbuatan dosa, kemudian meninggalkan tarkul ma'asi, meninggalkan perbuatan dosa. Yang pertama meninggalkan perbuatan dosa, yang kedua menyesal. Ini ada penyesalannya. Gimana kita menyesal? Yang menyesal itu biasanya itu lebih gampangnya orang kalau menyesal ada tangisannya. Biasa ada tangisannya. Mungkin orang kalau menyesal mungkin ada tertawa ya. Nah itu indikatornya. Kalau kita ingin melihat kita menyesal nggak kita berdosa, kita bisa nggak menangis ketika mengakui dosa kita. Itu indikatornya. Itu alat tandanya orang menyesal itu bisa tangisannya keluar. Yang kedua, yang pertama meninggalkan maksiat, yang kedua menyesal, yang ketiga itu bertekad tidak lagi kembali kepada perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang keempat, apabila ada kaitannya dengan sesama manusia, kita meminta maaf, minta dimaafkan atau minta dibalas. Jadi bukan minta maaf ya. Rasulullah ketika beliau akan menjelang wafatnya ya, Rasulullah berdiri di hadapan sahabat-sahabat berkata, wahai sahabat-sahabatku, jika selama ini pernah di antara kalian yang aku zalimi, aku sakiti, maka balaslah. Nabi minta dibalas dulu. Kalau kita kan langsung minta maaf ya, Nabi minta dibalas dulu. Jadi kalau ada hubungannya dengan manusia, kita minta supaya dibalas, ataupun kalau kaitannya dengan materi kita bayar ataupun kita dimaafkan. Itulah 4 kriteria taubat yang nasuha, taubat yang tulus, taubat yang jujur. Ini beberapa ayat ya, sebenarnya banyak. Sampai lebih dari 100 ayat yang redaksinya itu tentang taubat dan istighfar, banyak sekali. Jadi Imam An-Nawawi menyebutkan hanya 4 ayat saja, sehingga minimal kita sudah paham bahwa bertobat itu adalah perintah. Ini semua yang 4-4-nya ini itu menggunakan fi'il amr atau ada perintah yang menunjukkan sesuatu itu adalah wajib. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawm akthar min 70 marrah. Rawahu Al-Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, kata Rasulullah, sesungguhnya aku, ini kalau kita lihat struktur kalimatnya dahsyat sekali. Wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya aku, udah takkidnya lagi ya, la astaghfiru, lam takkid lagi, la astaghfirullah, maka la ini harus dibaca cepat ya, la astaghfirullah, jangan dibaca la panjang ya, jadi lam nafi ya, la astaghfirullah, kalau dibaca cepat, sungguh aku meminta ampun kepada Allah. Tapi kalau bacanya la astaghfirullah, artinya aku tidak minta ampun. Panjang pendek ini harus jadi perhatian karena berpengaruh kepada makna. Sesungguhnya aku meminta ampun kepada Allah
dan bertaubat, meminta ampun dan bertaubat. Fil yaum, dalam setiap hari, akthar min 70 marrah, itu lebih dari 70 kali. Minimal kita setiap hari ini 70 kali beristighfar. Kalau bisa lebih, karena Nabi ini lebih akthar ya. Berarti 70 ini minimal 70 kali kita istighfar dan taubat dalam satu hari. Nabi saja sampai segitu banyaknya, apalagi kita. Maka mari kita basahi lidah kita dengan beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tapi harus sampai masuk ke hati ya. Tidak hanya dengan ucapan, tapi juga setiap istighfar itu kita tanamkan ke dalam hati kita. Supaya apa? Supaya itu dengan kita tanamkan dalam hati kita semakin menyadari akan dosa-dosa kita. Rawahu al-Bukhari, hadis riwayat al-Bukhari. Wa 'anil Aghar bin Yasar al-Muzanni radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila Allahi wastaghfiruh fa inni atubu fil yawm 100 marrah. Rawahu Muslim. Rasulullah bersabda, wahai manusia, bertaubatlah engkau kepada Allah dan minta ampunlah kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari 100 kali. Dan tadi 70 ya. Dia lebih dari 70 di hadis ini sampai 100. 100 kali dalam sehari Nabi beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus menjadi perhatian kita, menjadi wirid kita, menjadi kebiasaan kita, bahwa setiap hari kita wajib beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Boleh pagi, siang, kemudian sore, malam. Senantiasa kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dikira kita yang masih muda enggak ada dosa. Ya. Tidak ada yang menjamin kita tidak berdosa. Kita lanjut lagi membaca hadisnya. Saya rasa ini kita paham semua ya. Kemudian sedikit tambahan, adat ataupun jumlah ya. Kata-kata jumlah 1, 2, 3 dan seterusnya. Kata-kata jumlah dalam hadis itu tidak bisa dimaknai jumlah yang terbatas, yang 70 tidak. Itu semua menunjukkan arti yang banyak. Kemudian kita bilang ribuan itu bukan 1000, itu lebih dari 1000. Maka 70 kali istighfar itu bukan angka yang mengikat. 100 juga begitu. Ini menunjukkan jumlah yang banyak. Atau minimal kita berpegang 100 minimal 100 kali kita istighfar dalam sehari. Manfaatnya apa? Manfaat istighfar banyak sekali. Nanti kita lihat di akhir ya. Kita lihat beberapa bagaimana manfaat daripada beristighfar. Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu afrahu bi tawbati 'abdihi min ahadikum
saqata ala ba'irihi wa qad adarnahu fi ardin falatin, yang artinya dari Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah SAW radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala sangat gembira, sangat senang dengan taubatnya hambanya. Kalau ada seorang hamba yang bertobat, Allah senang, gembira, afrah, bahkan lebih gembira dari gembiranya seseorang yang kehilangan kendaraannya, kehilangan onta atau keledainya di tempat yang terasing. Ada seseorang yang pergi ke suatu tempat yang asing, yang tidak dikenal, yang tempat sebuah perjalanan ke tempat yang asing. Kemudian dia di situ kendaraannya hilang, ontanya hilang, atau keledainya hilang, kendaraannya hilang, atau ibaratnya kita motornya hilang. Lagi pergi ke mana? Pergi ke Bogor, ya, pergi ke Cibubur, atau pergi ke mana gitu ya. Tiba-tiba motor kita hilang. Gimana rasanya? Hancur nanti ya, motornya hilang. Nah, kemudian wafi riwayatin, atau kelanjutan hadisnya itu, di mana dijelaskan bahwa di kendaraan tersebut ala rahilatihi bi ardin falatin falatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Padahal di atas kendaraan montanya itu ada bekalnya, ada makanannya, ada minumannya, lengkap semuanya. Kemudian hilang bersama bekal-bekal yang ada di dalam kendaraan tersebut. Fa'ayisa minha fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha. Karena sudah putus asa, udah punya apa-apa, akhirnya berteduhlah di bawah pohon, kemudian tertidur. Udah buntu, udah punya solusi lagi, hilang semua bekalnya. Akhirnya tertidur di bawah sebuah pohon. Kemudian setelah beberapa waktu dia terbangun. Nah, begitu terbangun, dia melihat ontanya itu sudah di hadapannya. Yang tadi hilang, ontanya, kendaraannya hilang tadi itu, dia sudah putus asa, sudah tidak punya harapan. Akhirnya tertidur di bawah pohon. Setelah itu dia kemudian setelah beberapa waktu dia terbangun, pilihannya ontanya sudah di depan matanya. Percaya nggak percaya, mimpi atau nyata gitu. Setelah dilihat ternyata sudah di depan matanya, dan itu kenyataan, bukan mimpi. Sampai dia nggak sengaja dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Sampai ngomongnya, ya Allah, sungguh kamu hambaku dan aku Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah, salah ngomong karena sakit gembiranya. Bukan sengaja, karena sakit gembiranya salah ngomongnya. Harusnya ngomong, ya Allah, Engkau Tuhanku, saya hambamu. Kebalik, ya Allah, akulah Tuhanmu, Engkau hambaku. Kebalik, karena sakit gembiranya. Nah, Allah Subhanahu wa taala lebih gembira daripada orang ini ketika melihat seorang hamba yang bertobat. Allah lebih gembira, melebihi gembiranya orang ini ketika melihat seorang hamba yang bertobat. Kalau ingin Allah senang sama kita, baik bertobat. Ini orang yang suka bertobat, suka istighfar, itu bermacam-macam dapat rahmat dari Allah. Allah senang. Walaupun kita nggak pintar ya, kita biasa-biasa aja ya, tapi suka istighfar, suka taubat. Seperti halnya misalnya ada orang tua dan anak. Anaknya ini nggak
Jangan menolak. Kata kalau saya ketemu salaman, maaf ya, setiap hari gitu. Kita apa aja dikasih gitu. Apa aja dikasih. Kenapa? Karena bikin orang tuanya senang, bikin orang tuanya gembira. Nah ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu Wa Taala sangat gembira, bahagia dengan taubat daripada hamba-hambanya. Kalau kita lihat ya, di antara hikmah, kenapa sih harus ada iblis, ada setan? Kenapa kira-kira? Bukankah kalau tidak ada setan ini kita lebih tahan beribadah? Ya, ada kita salat, kita tilawah, kita bersedekah, tiba-tiba datang setan. Kenapa kira-kira? Kenapa ada setan? Apa hikmahnya Allah menciptakan setan? Ada yang bisa jawab? Nah, di antara hikmah adanya setan, kita jadi sesekali kita jadi berbuat kesalahan, sehingga kita beristighfar. Coba kalau ada setan, kita setiap hari membaca tasbih, tahlil, tahmid, alhamdulillah, subhanallah, kita nggak ada istighfarnya. Kenapa? Karena kita tidak pernah terpeleset, tidak pernah tergelincir. Maka di antara hikmah adanya setan ini, kita jadi sering beristighfar. Dan jangan protes kenapa ada setan. Dengan adanya setan kita jadi istighfar. Wa'an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Ini hadis ini keluar di TOEFL. Kalau ada TOEFL ada hadisnya. Jadi kalau udah baca kitab ini, kalau ada soal ini udah bisa jawabnya. Dari Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya, yabsutu yadahu, membentangkan tangannya untuk pada waktu malam untuk menerima tangannya. Paham ya maknanya? Kita tidak bisa membayangkan tangan Allah itu sebenarnya kita tidak bisa. Nah, maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya siang dan malam. Siang dan malam Allah membuka pintu untuk taubat hamba-hambanya. Yang siang hari kalau itu berdosa, malam hari bertobat diterima oleh Allah. Yang dosanya malam hari, kemudian itu siangnya bertobat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan salah ya. Dari kita bikin jadwal. Hari ini kita maksiatnya malam, besok maksiatnya siang. Bukan itu maksudnya. Bukan terus maksiat itu dijadwal, tidak. Ini maksudnya orang-orang yang terlanjur berdosa. Kalau orang sudah bertobat, artinya nggak berdosa lagi. Maksudnya nggak sengaja mengulangi dosanya. Ini Allah mengatakan bahwa menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat-taubat hambanya dan tidak berputus asa. Orang tiba-tiba melakukan suatu kesalahan, ya Allah, tadi malam saya melakukan suatu dosa, saya telah menyakiti saudara saya, ataupun ya Allah tadi malam saya tidak mengerjakan salat isya misalnya, langsung taubat pada waktu itu, bukan terus dijadwal besok malam kita nggak salat isya, paginya kita bertobat.
Bukan begitu maknanya hadis ini. Tapi maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun dosa hamba-hambanya, Allah akan menerima taubatnya. Tapi bukan dosa ini saja ya. Maka ada satu ayat dalam surah Az-Zumar adalah ayat yang membuat para sahabat itu benar-benar senang dan gembira, tidak ada bandingannya. Yaitu yang berbunyi, ya ibadi alladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, ya. Janganlah kalian berputus asa daripada rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mengampuni semua dosa. Ini ayat yang membuat para sahabat benar-benar bahagia dan gembira. Benar-benar bahagia dan gembira, di mana Allah memberikan peluang untuk mengampuni dosa sebesar apapun dosanya itu. Ya kalau di dalam logika kita mungkin sudah agak keampuni dosa ini, tapi ternyata Allah masih mengampuni. Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Tapi ada batasnya ya, sampai keluar matahari dari barat. Kalau sekarang kan matahari terbit dari timur. Nanti kalau matahari sudah terbit dari barat, itu sudah tidak berlaku hadis ini. Kapan? Wallahu a'lam. Tapi jangan juga dipikir masih lama kalian. Jangan. Kita karena apa? Kiamat itu datangnya baktah, mendadak, tiba-tiba. Ataupun bukan kiamatnya, bukan mataharinya yang datang tiba-tiba, ajal kita yang datangnya tiba-tiba. Maka jangan menunda-nunda untuk bertobat dan beristighfar. Hadis ini menegaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hamba-hambanya, karena itu setiap saat, setiap waktu. Namun ada waktu yang sangat bagus untuk kita beristighfar. Kapan kira-kira? Kapan? Waktu sahur. Wabil asharihu yastaghfirun. Nah, itu waktu-waktu yang sangat istimewa. Kalau kita bangun malam hari ya, jika jam-jam sahur banyaklah beristighfar. Nah, ini yang pertama tadi itu, Allah akan terus menerima taubat hamba-hambanya selama matahari belum terbit dari barat. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah 'azza wa jalla yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Jadi batas-batas kita masih diterima taubatnya. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat hamba-hambanya malam yugharghir, sebelum nyawa sampai di tenggorokan atau sebelum sekarat. Kalau nyawa sudah di tenggorokan, itu taubat sudah tertutup, tidak diterima lagi. Seperti taubatnya Fir'aun, sudah tenggelam mau mati, taubat tidak diterima. Al-ana, sekarang mau taubat, tidak diterima. Maka selagi sehat, apalagi kalau sudah sakit ya, selagi sehat aja harus bertobat, apalagi kalau sudah sakit jangan ditunda-tunda lagi, banyak bertobat dan beristighfar. Jadi dari dua hadis ini, kapan batas taubat ditutup, kapan pintu taubat ditutup? Pertama, ketika matahari terbit dari barat, itu pintu taubat sudah ditutup.
tidak bisa bertaubat lagi. Yang kedua, ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, itu sudah tidak bisa bertaubat lagi. Allah tidak lagi menerima taubat kita. Walaupun orang sudah sakit, sudah tidak bisa apa-apa, tapi masih ada nyawa di dalam tubuhnya, itu masih bisa bertobat. Makanya kalau ada orang yang sudah sakit terkapar, gitu ya, itu banyaklah itu dibisikkan kalimat-kalimat istighfar, taubat, itu dibisikkan di telinganya dan mendengar itu. Walaupun alamnya sudah mungkin sudah tidak pasti lagi, itu terus dibisikkan. Kita tidak tahu dia masih ada kesempatan dan bertobat dan beristighfar. Baik, kemudian dari selanjutnya ini kisah tentang orang zaman dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Hadis sudah sangat populer ya. Yang artinya Rasulullah bersabda, dulu kata Rasulullah, umat sebelum kalian ada seorang laki-laki yang dia telah membunuh 99 orang. Membunuh 99 orang. Fasa'ala an a'lamil ahli al-ardi fadulla ala rahibin. Kemudian dia ingin bertobat, dia ingin bertobat. Lalu dia mencari tahu siapa orang yang alim supaya dia bisa dibimbing untuk bertobat. Kemudian dia diarahkan untuk menuju seorang rahib ahli ibadah. Ditunjuk atau diarahkan untuk menuju seorang ahli ibadah. Fa'atahu faqala, kemudian pembunuh tadi datang dan mengatakan bahwa dia sudah membunuh 99 orang. Fahalahu min taubah, apakah dia diterima taubatnya? Apa kata rahib tadi? Faqala la, tidak. Kata rahib ini, ahli ibadah, kamu sudah terlaluan, tidak mungkin Allah mengampuni kamu. Ini kata rahib ahli ibadah. Maka orang tadi marah. Dia merasa sudah membunuh orang begitu banyak, taubatnya juga enggak diterima. Faqatalahu fakallama bihi mi'ah. Maka sekalian aja dibunuh rahib ini, sehingga menjadi 100 orang. Karena enggak ada jalan keluar, enggak diterima taubatnya. Kemudian dia cari lagi. Jadi enggak berhenti di situ ya. Dia nyari tahu lagi di mana orang yang bisa dia konsultasikan untuk dosa-dosanya itu. Kemudian ditunjuklah dia disampaikan kepadanya untuk datang kepada seorang rajulun alimin, orang yang alim. Jadi rahib ya, ini alim. Kalau rahib ahli ibadah, kalau alim ini berilmu. Faqala innahu, kemudian dia datang dan menyampaikan bahwa dia sudah membunuh 100. Yang 100 ya. Ini kalau orang alim ini bilang tobat, bisa nambah lagi korbannya. Kemudian apa kata orang alim tadi? Faqala fahal lahu min taubah, apakah Allah menerima taubatku? Kata orang yang bunuh tadi. Faqala na'am. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubati wa bainat taubah, yang mengatakan tidak ada yang menghalangi antara Allah dan taubat seorang hamba, pasti diterima. Nah, ini orang alim.
Kemudian apa katanya itu? Intalik ila ardin kada wa kada. Pergilah engkau ke suatu daerah, suatu tempat yang baik. Fa inna biha unasun ya'budunallah. Pergilah engkau ke suatu tempat yang lingkungannya baik. Tinggalkan daerahmu yang sangat kejam itu. Pergilah ke hijrahlah ke tempat yang lebih baik, di tempat di situ orang banyak beribadah kepada Allah, dan hiduplah bersama mereka dan jangan lagi kembali ke tempatmu yang semula. Jadi ini satu pelajaran, kalau memang di tempat yang kita tempati sudah tidak bisa membuat kita jadi lebih baik, malah membuat semakin jahat, maka tinggalkan tempat tersebut. Hijrah. Nah ini ya kelanjutan hadisnya ini. Kemudian dia menuju ke tempat tersebut. Fantalaka hatta idza nasaba at-tariq atahul maut. Kemudian dia berjalan menuju tempat yang tadi ditunjuk oleh orang alim tadi. Tiba-tiba dia meninggal di perjalanan. Ini belum sampai ke tempat tujuannya. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Maka malaikat rahmah, malaikat kasih sayang dan malaikat yang akan mengadab menjadi berselisih, bertengkar. Yang malaikat rahmah mengatakan dia milik saya, mau diampuni. Yang malaikat azab tidak bisa, dia harus diazab dulu. Jadi orang ini bikin malaikat jadi bertengkar. Hebat banget. Malaikat jadi bertengkar. Faqala malaikatur rahmah ja'a taiban muqbila biqalbihi ila Allah. Dia datang untuk bertobat, menghadapkan hatinya kepada Allah. Kata malaikat rahmah, dia harusnya sudah diampuni. Wa qalat malaikatul azab, malaikat azab mengatakan innahu lam ya'mal khairan qattun. Iya, tapi dia belum mengerjakan yang baik sedikit pun. Dia belum mengerjakan apa-apa, belum salat, belum baca Quran, baru dia hanya menuju ke tempat yang lingkungannya baik tadi. Fatahu malakun fi suratin adami faja'aluhu bainahum. Datanglah malaikat yang ketiga dengan wujud adamiyin, dengan wujud manusia. Ini jadi malaikat yang ketiga ini wujudnya seperti manusia. Ini menunjukkan betapa tingginya manusia. Mungkin kalau malaikat ini tetap dalam wujud malaikat, belum tentu bisa mendamaikan dua malaikat. Dia menjadi seperti adamiyin, seperti manusia, kemudian menegakkan, memberikan keputusan di antara keduanya. Apa kata malaikat ini? Tentu ini utusan Allah ya, utusan Allah untuk datang memberikan solusi untuk kedua malaikat tadi. Kisu ma bainal arbaini, kata malaikat ini. Sekarang ukur antara tempat dia bergerak sampai ke daerah yang dia tuju. Ukur berapa jauhnya. Fa ila ayyatihima kana adna fa huwa lahu. Sekarang dia lebih dekat ke mana? Apakah dia lebih dekat ke tempat tujuannya, ataupun dia masih dekat ke tempat berangkatnya? Kalau lebih dekat ke tempat berangkatnya, berarti dia masih dianggap berdosa. Tapi kalau dia sudah dekat ke tempat tujuannya, ke desa yang dituju itu, yang desa yang baik itu, maka dia dianggap sudah bertaubat. Faqasu fawajaduhu adna ila al-ardi allati arada faqabadathu malaikatur rahmah. Dan setelah diukur, ternyata orang itu sudah mendekati ke tempat tujuannya. Maka akhirnya dia diambil oleh malaikat rahmah, dia diampuni dosa-dosanya. Ini orang yang bertobat, baru akan bertobat
sudah mendapatkan kasih sayang yang luar biasa. Ini bertentang taubat. Dalam redaksi lain, fawajaduhu ila hadhihi aqrab bi sibrin faghfira lahu, dia lebih dekat ke tujuannya itu, ke selisihnya itu hanya satu jengkal. Faghfira lahu, lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Sampai seperti itu. Jadi seorang yang sudah berdosa membunuh 100 orang ternyata diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang membedakan alim dan rahib ya. Makanya penting sekali kita menjadi yang alim. Itu berilmu, tidak hanya gemar beribadah tetapi juga memiliki ilmu. Kita lanjut lagi. Wa'ad ibn Abbas wa Anas bin Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law anna li ibni adama wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani wa lam yamli afahu illa turab wa yatubu Allahu ala man taba, muttafaqun alaihi. Dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, seandainya seorang manusia diberikan satu lembah emas, maka dia ingin memiliki 2 lembah emas. Manusia walam yamla'u fahu, dan tidak akan pernah puas manusia ini terhadap harta, terhadap kenikmatan dunia sampai mulutnya itu dimasuki tanah ketika mati. Kalau sudah meninggal baru selesai habisnya itu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ini manusia begitu. Kalau dikasih 1 gunung emas minta 2, minta 3. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah senantiasa menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Jadi walaupun tadi nafsu begitu, keinginannya begitu banyak, artinya itu semua orang-orang yang saleh, yang beriman, itu tetap saja ada keinginan yang seperti itu. Sehingga kemudian ketika disadarkan oleh Allah, dia bertobat, maka Allah terima taubatnya. Hadis terakhir, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yadhhaku Allah subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulani al-jannah yuqatilu hadha fi sabilillah wa yuqtal thumma yatubu Allah ala al-qatil fayuslimu wa yustashhadu, muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhhakullah, Allah tertawa. Maksudnya apa? Allah ridho. Ada beberapa hadis yang seperti ini. Nabi menyebutkan Allah tertawa. Para ulama mentakwil maksudnya adalah Allah ridho. Allah ridho terhadap 2 orang yang saling membunuh. Siapa?
yuqatilu hadza, yang satu orang membunuh orang yang beriman fi sabilillah, yang membunuh orang kafir ya. Namun kemudian dia bertobat, masuk Islam, dan dia ikut berjihad, dan dia juga mati di medan perang. Maka dua-duanya ini masuk surga. Kenapa? Yang satu terbunuh di medan perang, kemudian yang membunuh ini kemudian dia bertobat dan bertobat masuk Islam, kemudian berperang juga di fisabilillah, kemudian dia juga syahid. Ini dua-duanya masuk surga. Beda dengan orang yang berkelahi. Dalam hadis al-qatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan dibunuh masuk neraka. Ini maksudnya orang yang ribut tawuran, akhirnya ada yang mati. Kemudian pada itu kata Rasulullah, yang membunuh dia dua-duanya masuk neraka. Kenapa ya Rasulullah? Kalau yang membunuh nggak apa-apa, yang dibunuh kenapa masuk neraka? Karena dia juga sudah rencana membunuh, jadi kedua dibunuh. Ini masuk neraka dua-duanya ini. Beda juga dengan orang yang dibunuh ketika membela hartanya, keluarganya, itu lain lagi. Itu termasuk orang yang kalau dia terbunuh karena membela menjaga harta, keluarga, kehormatannya, dia dikategorikan orang yang mati syahid. Ini tentang orang yang terbunuh. Demikian beberapa hadis ya tentang taubat, dan tentunya masih banyak hadis yang lain tentang keutamaan taubat dan istighfar. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup barangkali ya, tadi kita sudah sebutkan bahwa istighfar dan taubat ini itu sangat banyak sekali fadilahnya, banyak sekali keutamaannya, dan ini bisa menjadi kunci daripada kesuksesan kita. Kenapa? Karena taubat istighfar ini menjadi pintu kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti ibaratnya tadi itu, kalau kita dengan teman, dengan sahabat kita, itu masih ada satu kesalahan, kita mungkin pernah bohong sama teman kita, ataupun pernah kita sakitin dia. Nah, kalau itu masih ada luka atau kezaliman tersebut belum selesai, maka apapun kita nggak akan mendapatkan kebaikan dari orang ini. Kita susah, kita sulit, kita udah melarat, itu sulit dia akan peduli kepada kita. Kenapa? Dia udah anggap kita. Namun begitu kita pernah minta maaf, mudah berbaikan lagi, nah terbuka lagi ini pintu-pintu kebaikannya. Maka ketika kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak beristighfar, bertobat kepada Allah, maka semua pintu-pintu yang kebaikan yang tadi tertutup dari kita, apakah pintu ilmu, pintu rizki, pintu pintu kebaikan kita akan terbuka dengan kita banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalam surah An-Nur Allah berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Beristighfarlah kepada Tuhanmu, minta ampunlah kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Maka langit akan menurunkan kepadamu, yursilus samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan menurunkan dari langit hujan yang deras, hujan yang membawa rahmat. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina, dan Allah akan menambahkan, melipat gandakan harta dan keturunan. Ini hanya dengan istighfar. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan bagi engkau
jannatin, kebun-kebun, taman-taman, tempat berupa sumber-sumber daripada rezeki kita, dan juga memberikan sungai-sungai yang terus mengalir. Ini diantara manfaat daripada beristighfar. Coba kalau kita tidak percaya, coba praktekkan. Belum yakin, coba praktekkan. Dan sudah banyak yang berhasil. Istighfar 100 kali pagi dan petang, apapun kesulitan dan kesusahan yang kita hadapi, maka Allah akan bukakan. Atau juga kita sudah mendengar kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal kisah ketika beliau melewati sebuah kota yang kota tersebut beliau masih terasa asing di malam hari. Beliau kemalaman di kota tersebut, kemudian beliau ingin berhenti atau nginap di sebuah masjid. Ketika di masjid, beliau datanglah pengurusnya, Tuhan, Anda tidak boleh menginap di sini. Akhirnya Imam Ahmad keluar dari masjid. Akhirnya bertamulah ke rumah seorang penjahit. Kemudian beliau mendengar orangnya selalu mengucapkan astagfirullah. Maka mengatakan, wahai Tuhan, dari tadi saya mendengar engkau beristighfar. Engkau senantiasa setiap melakukan satu pekerjaan engkau mengucapkan astagfirullah. Kata beliau, iya, karena saya sudah mendapatkan dengan beristighfar semua yang saya inginkan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali satu. Apa kata Muhammad? Saya belum pernah ketemu Imam Ahmad. Dan sampai hari ini saya belum pernah ketemu beliau, padahal saya ingin sekali bertemu dengan beliau. Muhammad langsung berdiri. Wahai Tuhan, apakah engkau belum kenal Muhammad? Belum kenal, kata beliau. Demi Allah, sungguh karena istighfar mula aku sampai di kota ini, sampai malam di kota ini. Kemudian saya sampai diusir dari masjid. Kemudian saya sampai ke rumah engkau. Ternyata karena istighfarmu, akulah Imam Ahmad yang kau cari. Mereka berpelukan. Inilah khasiat daripada istighfar. Allah akan membuka semua kesulitan dalam hidup kita. Maka belajar kita, apakah rezeki kita, masalah keluarga, maka istighfar adalah solusi dan kuncinya. Termasuk ada orang-orang yang saya kenal, ada beberapa orang berdagang ketika perdagangan yang susah, sulit ternyata kemudian beliau memperbaiki istighfar, masya Allah, dagangannya menjadi lancar dan laris, sukses. Maka istighfar ini merupakan kunci daripada kesuksesan kita. Wa tubu ilallahi jami'an la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian kepada Allah, semoga kalian menjadi beruntung di dunia dan akhirat. Di dunia keberuntungannya sukses dalam karir, dalam ekonomi, dalam kehidupan. Akhiratnya suksesnya berupa mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kali ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Atau barangkali ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, ada bisa bantu ini barangkali. Sesalia tidak ada ya. Cukup. Terima kasih atas perhatiannya, baik yang hadir di masjid maupun yang hadir di dalam Zoom. Semoga Allah berikan kesehatan kepada kita semua, keluarga kita. Allah jadikan anak-anak kita yang saleh dan salihah, dan semoga
memberikan kepada kita husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhan